Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Pagi ini kita kedatangan satu unit Kijang LSX ya. Ini dengan kendala di starter hanya bunyi cetek-cetek doang ya. Nah, seperti itu kendalanya. Jadi dia sama sekali nggak mau nyangkut ya starternya. Jadi hanya bunyi cetek itu aja ya. Nah, ini untuk kendala seperti ini bisa dari dinamo starter dan bisa juga dari karbon brushnya yang habis, atau bisa juga dari solenoidnya yang sudah lemah. Tapi kadang-kadang ini sewaktu-waktu masih bisa jalan normal, tapi kadang-kadang cetek-cetek doang ya. Kita akan tes lagi masalahnya dinamo starter ini. Kalau misalkan dari karbon brush permasalahannya atau dari cool itu biasanya kan harus terus-terusan nggak bisa lah, jadi nggak mau nyangkut sama sekali. Tapi ini kadang-kadang dia bisa nih. Kita akan coba lagi nih. Nah, kadang-kadang mau, kadang-kadang cetek-cetek doang, kadang-kadang normal ya. Nah, ini kebetulan lagi normal. Tadi di awal video cuman bunyi cetek-cetek doang. Nah, untuk kendala seperti ini sering terjadi di berbagai merek mobil. Jadi kita akan tambahkan rangkaian untuk agar supaya setrum ke bagian solenoidnya tetap stabil. Jadi kita akan tambahkan rangkaian relay. Jadi kebetulan untuk yang LSX ini dari bawaan pabrikan dia tidak atau belum menggunakan rangkaian relay. Tapi kalau misalkan seandainya mobil-mobil sekarang juga yang sudah pakai relay, rangkaian relay ke bagian dinamo starter, tetap kadang-kadang mengalami gejala seperti ini. Kita bisa menambahkan rangkaian relay di bagian luar langsung ke jalur dinamo starter atau ke bagian solenoid starter. Oke, kita akan videokan nanti cara proses menambahkan rangkaian relaynya. Jadi kita akan menambahkan rangkaian relay dengan menggunakan relay lampu ya. Jadi ini salah satu trik untuk ngakalin dinamo starter yang kadang nyangkut, kadang cetek-cetek doang ya. Oke. Nah, rangkaian relaynya seperti ini ya. Jadi kita siapkan relay merek Hella dan soketnya juga. Nah, untuk berhubung kabel bawaannya pendek, jadi kita tambahin lagi, disambung seperti ini ya. Nah, untuk rangkaiannya nanti kita bisa ada dua versi ya. Nih, di sini kan ada angka-angka nih, petunjuk. Ini bisa digunakan untuk paduan kita dalam proses pemasangan. Jadi untuk 86 ini kita tempel ke bagian masa kalau mau mengikuti prosedur yang ada di bagian relay. 85 nanti setrum langsung dari aki. Nah, ini untuk 30 nanti setrum dari kontak starter yang ke bagian solenoid. Nah, nanti untuk yang bagian keluar kita pakai yang 87. Tapi kita nggak akan memakai metode yang ada di bagian relay. Jadi kita akan gunakan metodenya, yaitu nanti untuk 86 kita pakai ke masa atau ke ground, 85 kita gunakan ke bagian plus dari kontak yang ke bagian solenoid, nanti 30 keluar yang ke solenoidnya. Terus untuk 87 kita pakai yang ke bagian plus atau ke bagian baterai yang langsung ke aki, seperti itu. Nah, untuk memastikannya
kita harus cabut dulu relaynya ya, supaya tidak ketuker ya. Nih, ini untuk 87, ini untuk 30 nomornya, ini untuk 86 nih, ini untuk 85. Nah, berarti karena kita akan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan yang ada di bagian relaynya, otomatis berarti posisinya ini yang 87 coba langsung ke bagian poles aki. Nah, kesini ya. Jadi ini metode yang lebih aman dan sering aku gunakan ya. Jadi kelebihannya kalau kita nggak pakai metode ini, kelebihannya kalau kita nggak posisikan di posisi on kontaknya, dia relaynya mati. Beda sama metode yang ada di bagian relay. Nanti kalau misalkan kita pasang sesuai di petunjuk relay, nanti relaynya akan dalam posisi on terus seperti itu ya. Ini bisa digunakan untuk semua jenis mobil, biar kata mobilnya sudah pakai rangkaian relay dari pabrikan, tapi tetap sering terjadi starter bunyi cetek-cetek doang, jadi nggak maksimal ya. Nah, ini untuk kebagian setrum pokoknya kita gunakan yang 87. Nah, untuk groundnya atau masanya kita gunakan yang di angka 86. Jadi otomatis yang 86 ada di bagian sini. Nih yang warna pink, yang ini ya, kita tempel ke bagian masa atau ground. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk nanti keluarnya dan untuk strum yang dari kabel kontak, ini 30 yang untuk keluar, ini 85 yang untuk strum dari kontak. Nih, ini untuk 30. Nah, untuk tambahan ya, jadi kita posisikannya nih, kita harus tarik kabel yang ke bagian starter nih, yang dari kontak yang ke bagian solenoid. Ini ada soket ya sebelah sini. Ya, cekal ya. Ini kita tarik dulu soketnya, copot dulu. Jadi kita akan buang aja ya, buang aja soket bawaan pabrikan. Ini kita buang ya. Biasanya ada untuk mobil-mobil kijang itu ada yang di bawah sini letaknya ya. Yang penting untuk patokannya dia nyatu sama kabel bagian plus aki ya. Ini nyatu sama kabel yang ini. Ini untuk patokan, atau misalkan kita nggak harus repot-repot langsung nyambung kabel di bagian starter ke bawah, jadi hanya lewat atas doang. Ini kita putus, kita buang soketnya, jadi kita langsungkan aja ya. Nih kabel sambungannya. Ini nanti yang ke 85 yang dari kontak, ini yang ke bagian solenoidnya kita kasih yang ke bagian 30 dari relay, seperti itu ya.
Ini sudah kita sambung ya. Ini yang ke bagian angka relay yang di 30. Ini untuk yang dari kontak. Nih, yang dari kontak nih kabelnya bawah sini ya. Tuh kelihatan ini. Ini kita sambung ke angka 85 yang di relay seperti itu. Oke, kita akan coba starter ya. Starter. Baru mah cok deh. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian pemasangannya. Nah, nanti jangan lupa untuk proses merapikannya kita tutup ini hampir semua lah ya. Kalau misalkan kalau misalkan mau lebih aman, kita tutup pakai solasi. Jadi usahakan jangan nyampe rangkaian relay ini kemasukan air. Nanti kalau misalkan kemasukan air, relaynya cepat gosong dan ada kemungkinan dinamo starternya nyala terus atau konslet. Untuk proses naruh ini nanti mau ditaruh di mana terserah ya. Mau di sini bisa, penting pakai ripet atau apalah bisa ya. Oke, terima kasih banyak. Ini kita memvideokan salah satu cara untuk mengatasi dinamo starter yang kadang nyala, kadang cuma bunyi cetek-cetek doang. Jadi kita hanya menambahkan rangkaian relay, dan untuk cara menambahkan rangkaiannya sudah kita videokan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi problem yang dialami di kendaraan Anda. Ke akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.